Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah, kali ini aku akan membahas ya masalah yang aku kan memberikan hadiah motor. Kemudian ada yang komen, Kak, daripada motor mendingan juga uang dibagiin ke semua orang yang komen di situ, karena orang yang komen itu semuanya butuh uang katanya gitu ya. Nah, gini loh teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya. Aku selalu menerima saran dari manapun dan siapapun, mau itu negatif atau positif, aku tampung semuanya gitu ya. Yang penting kita menyaringnya dengan baik-baik gitu. Aku nggak pernah marah sama siapapun, entah itu ngasih kritikan, ngasih saran, atau menghina dan apapun, aku tidak pernah tumbang dan aku juga tidak pernah marah gitu. Nah, semuanya aku tampung dengan baik dan positif. Nah, begitu juga untuk teman-teman semua ya. Jadi kita hidup di dunia ini, walaupun kita berbuat baik, pasti ada saja orang yang masih kurang gitu, seolah-olah kita tuh harus sempurna gitu kan. Nah, ada juga yang bilang jangan sampai kakak memberi itu nanti efeknya ke ria gitu ya. Nah, sebetulnya gini loh teman-teman, aku kenapa selalu mau nampung hal yang positifnya aja, karena aku mengambil pelajaran dari Umar bin Khattab-nya. Sebelumnya aku ceritakan dulu ya, seperti apa sih kisahnya Umar bin Khattab bersama putranya. Umar bin Khattab bersama putranya berjalan dengan membawa seekor unta ya. Kemudian Umar bin Khattab dan anaknya itu menarik seekor unta. Nah, ada yang bilang tuh, ada yang ngatain, ih bodoh banget, punya unta kok cuma ditarik-tarik, kenapa nggak dinaikin? Udah gitu dinaikin tuh sama Umar bin Khattab dan anaknya. Dan kemudian setelah jauh berapa meter, ada yang ngatain lagi, ih jahat banget sih itu orang naikin unta, bapak sama anaknya jahat, kasihan kan untanya. Nah, kemudian turun tuh Umar bin Khattab ya, akhirnya naik, anaknya yang naik. Ya udah, takut untanya keberatan, saya turun, kata Umar bin Khattab. Kemudian anaknya yang naik untanya. Nah, setelah jauh berapa meter lagi jaraknya, ada lagi orang yang berkata, ih durhaka banget itu anak, ayahnya jalan yang narik unta, dia enak-enakan naik di atas. Nah, kemudian bergantian Umar bin Khattab yang naik. Nah, bergantian Umar bin Khattab di atas, nah yang naik, anaknya yang menarik untanya. Kemudian ada lagi beberapa jarak meter kemudian, ada yang ngatain lagi, jahat banget itu ayahnya ya, enak-enakan dia di atas, kemudian anaknya yang harus narik gitu. Jadi serba salah semua. Jadi intinya begini ya teman-teman, kita nggak boleh ikut gimana perkataan orang-orang ya. Kalau kita hidup itu sesuai dalam aturan-aturan Al-Quran dan hadis. Nah, untuk argumen dan hal-hal yang kebaikan, semuanya pasti ada resiko ya. Kita berbuat baik pasti ada aja resiko gitu. Jadi apa sih resikonya ya? Seperti ini, kalau kita membagikan seperti aku kan GA ya. Nah, tujuan aku kan di situ GA agar orang-orang itu bersemangat ya untuk tonton vlog-vlog aku yang tentang amalan kesuksesan ya. Nah, amalan dan motivasi sukses, dan juga agar orang-orang bersemangat untuk usaha gitu. Aku bukan mengajarkan untuk orang-orang meminta-minta. Nah, kemudian ada juga kalau kita misalkan berbagi ya dengan cuma-cuma, misalnya ikut saran dari kakaknya ini, pasti ada resikonya juga. Seperti apa? Kalau kita berbagi ke semua orang yang kita nggak kenal, kita juga nggak tahu keseharian dia apa, yang namanya kita jauh, bisa aja dia pura-pura seperti apa ya, pura-pura nggak punya atau apa gitu ya. Setelah kita kasih, kemudian ternyata dipakai hal-hal yang tidak baik. Nah, itu juga pastikan resikonya tidak baik, resikonya kan lebih besar gitu, lebih buruk gitu ya. Nah, jadi semua kebaikan itu kadang kita gini juga, kita tiba-tiba membeli barang dari orang ya yang kita tidak kenal, kemudian ternyata barang itu hasil curian. Nah, itu juga resiko. Jadi semua kebaikan itu pasti ada resikonya teman-teman. Tapi kita, selagi niat kita baik ya, selagi dalam hati kita itu baik, kan innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya itu, segala amal perbuatan bagaimana niat kita gitu. Kalau niat kitanya karena Allah, ingin ngasih ke orang-orang seperti apa, karena Allah, insya Allah. Nah, aku jawab juga menyangkut hal ria.
Ria itu adalah melakukan suatu hal kebaikan, ibadah dan lain-lainnya itu hanya karena ingin dipuji oleh orang lain gitu teman-teman. Nah, memang ada suatu pertanyaan pernah ya kepada Syekh, boleh nggak sih kalau kita berbagi tapi kita juga memperlihatkan ke media sosial? Tujuannya adalah untuk mengajak berbagi katanya ya, memotivasi orang-orang untuk berbagi. Misalnya kita berbagi ke panti asuhan. Nah, di sini juga untuk tujuannya memberitahu ke semua orang gitu bahwa di sini ada panti asuhan yang seperti ini, alamatnya di sini, misal seperti itu. Nah, kalau tujuannya ria, biasanya orang yang ria itu adalah orang-orang yang setiap ibadahnya itu selalu dipamer-pamerkan gitu. Dalam hal ibadah, sholat, puasa gitu ya, dia pengen dipuji oleh orang lain. Terus orang yang ria itu biasanya sedikit-sedikit dia pamerkan, sedikit-sedikit hal kebaikan dia pamerkan. Nah, jangan sampai ya kita sebagai netizen itu menyamakan orang yang ria dengan orang yang hanya sekali-kali memberikan motivasi untuk berbagi. Misalnya contohnya seperti ini nih, kayak kita youtuber ya, youtuber yang paling terkenal Ria Ricis. Banyak yang menghujat, dia itu buat konten demi dia sendiri katanya. Terus dihujat dalam berbaginya, padahal yang di kontenkan berbaginya itu hanya sesekali gitu. Kalau dia niat ria, mungkin setiap dia beribadah. Seperti halnya para artis juga, kalau misalkan mereka niat ria gitu ya, niatnya ria, mungkin dalam hal kebaikan kecil pun akan dia pamerkan juga gitu. Setiap dia berbagi, setiap sedekah dia pamerkan gitu. Tapi kalau hanya sekali-kali gitu ya. Nah, beda juga yang berbagi-bagi kuis, bagi-bagi GA, hadiah GA, itu kan ada perbedaan ya. Nah, kalau bersedekah itu adalah golongan-golongan yang ada dalam Al-Quran, yang wajib menerima sedekah itu gitu teman-teman. Nah, karena kan nggak semua orang wajib menerima sedekah ya, jadi golongan yang mendapatkan sedekah itu sudah ada dalam Al-Quran dan hadis ya. Jadi kalau bersedekah kita jangan dipamer-pamerkan terlalu berlebihan gitu. Kalau memang sekali-kali bisa saja ya, untuk tujuannya memotivasi atau memberikan informasi gitu ya kepada banyak orang bahwa tempat yang sedang kita kunjungi ini adalah panti asuhan apa misalnya. Silahkan buat para teman-teman juga yang belum datang, ayo kunjungi misalkan seperti itu ya. Nah, itu masuknya hanya sekedar menginformasikan dan memotivasi gitu. Enggak sebentar-bentar sedekah diposting, sebentar-bentar sedekah dipamerin gitu kan. Nah, itu namanya ria kan, kalau sebentar-bentar pamer, sebentar-bentar pamer gitu teman-teman. Nah, jadi kita harus bisa memahami ya, dan juga bisa membedakan. Nah, jadi hilangkan ya buat kita untuk menghakimi orang. Boleh memberikan saran yang baik-baik, boleh, tapi yang positif aja ya. Jangan sampai kita memberi saran yang membuat orang itu sakit hati. Jadi jangan ria, atau misalkan mbak nanti ininya ria gitu. Memang semua kebaikan itu pasti ada resiko. Contoh misal ya, ini misalnya ya teman-teman, misalnya kita ngebagiin uang rata 50.000 semuanya rata. Mungkin ada yang dipakai untuk keperluan yang baik-baik, memberi anak, membelikan susu, mungkin itu kan baik ya. Nah, ada juga yang kita tidak ketahui gitu ya, ternyata uang itu kayak sekarang dijadikan judi online atau main togel dan lain sebagainya. Nah, itu kita keikut-ikut dosanya gitu. Karena kenapa gitu, kita ngasih uang kepada orang-orang itu secara cuma-cuma, dan itu kita tidak mengenal gitu. Nah, kenapa saya itu adakannya GA? Kalau untuk masalah sedekah saya nggak mau gitu teman-teman, nggak mau untuk diumbar-umbar, karena itu beda lagi ya. Aku nggak mau rugi gitu untuk di dunia juga akhirat. Nah, kenapa aku adakannya GA online ya, bukan sedekah online? GA giveaway, kita bisa berlomba-lomba gitu ya untuk berkompetensi gitu ya, sesuai syaratnya. Terus ikutan GA-nya banyak, ada GA-nya itu sholawat,
Terus ada GA-nya itu motivasi apa sih yang kalian suka di vlog YouTube aku gitu kan. Jadi banyak sekali macamnya gitu, agar kalian-kalian itu gitu ya bisa lihat vlog di YouTube aku. Dan YouTube aku bila nanti sudah ada penghasilan, sekarang kan belum ada ya teman-teman. Kenapa aku vlognya motivasi dan amalan sukses ya? Karena aku ingin ya ketika aku tiada nanti gitu ya, kita kan umur nggak tahu teman-teman, aku pengen punya amal jariah. Siapa tahu dengan aku memberikan amalan kemudian ada yang mengamalkannya dan dia sukses, insya Allah itu menjadi amal jariah buat aku teman-teman gitu. Nah terus yang kedua, maksud dan tujuan aku itu apa untuk di YouTube, karena kalau memang ada penghasilannya juga dari YouTube ini, aku juga akan bagikan untuk semua teman-teman yang selalu tonton YouTube aku ya, terus yang mendukung aku gitu. Jadi kenapa? Berarti kak ada timbal baliknya dong, kakak itu ngasih hadiah. Gini loh teman-teman, apa yang aku berikan ini kan motivasi yang bermanfaat ya, itu menjadi pahala, dan teman-teman juga yang ngedengerinnya juga dapat pahala gitu. Nah kalau kita dapat penghasilan gitu kan dari sini, maka aku bagikan juga. Nah kita kan menjadi sama-sama menguntungkan gitu ya. Untuk itu kenapa aku sangat antusias buat semua teman-teman nih ya, netizen semuanya untuk berpikir positif, karena semua kesuksesan itu berawal dari pemikiran kita yang baik-baik dan positif-positif. Maka dari itu aku akan mengajak semua teman-teman yang belum nonton, ayo tonton. Jadi agar kalian juga lihat gitu bagaimana perjuangan saya gitu kan. Banyak yang komen, seandainya saya jadi Kak Nurul, dan enak banget sih jadi Kak Nurul, bisa bagi-bagi hadiah, terus enak banget sih banyak orang yang melihat artis-artis bisa beli barang mewah gitu kan ya dengan sesuka hati, padahal banyak perjuangan di situ gitu. Nah makanya aku tuangkan di YouTube ini untuk semua para teman-teman online ya, netizen semua, untuk bisa lihat vlog-vlog aku yang bermanfaat ini gitu. Dan juga insya Allah untuk terhibur, kalau jenuh dengan vlog ini aku juga akan hibur, mungkin dengan aku bisa podcast orang-orang yang sukses gitu ya, agar kalian lebih semangat lagi. Dan aku juga mau meluncurkan misalkan cover selawat-selawat untuk kalian nikmati gitu ya. Dan juga nah, kenapa di sini aku hanya memperlihatkan amalan, kemudian motivasi-motivasi sukses ya. Aku nggak terlalu mengumbar-ngumbarkan apa yang aku punya gitu. Misalkan entah itu kekayaan atau harta atau apapun yang aku miliki gitu ya. Nah, aku hanya memberikan contoh atau pelajaran kepada semua orang gitu ya. Kalau kita jangan terlalu mengumbar kenikmatan hidup gitu teman-teman. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan penyakit ain ya. Nah makanya aku hanya memberikan untuk di TikTok aku hanya membuat GA gitu. Kalau untuk di Instagram aku membuat kata-kata motivasi gitu ya. Jadi itu tujuan aku teman-teman, sudah mengerti ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Ajak dong saudaranya juga ya. Ajak saudara-saudara juga, ajak teman, ajak tetangga untuk lihat vlog-vlog aku gitu. Dan juga jangan lupa ajak mereka untuk subscribe YouTube aku gitu. Karena kalau sudah menghasilkan, insya Allah aku akan terus bagikan penghasilannya itu buat kalian semua gitu teman-teman. Kalau masalah sedekah mending disedekahkan mbak, nggak usah dibagi-bagikan di online. Itu bukan lagi ya, untuk masalah sedekah nggak usah kita bahas ya. Nggak usah kita pikirin sedekahnya orang gitu ya. Mereka itu nggak boleh memperlihatkan sedekahnya, mungkin kalau sekali-sekali bisa aja. Tapi kalau GA ini ya, GA ini beda ya, saya udah jelaskan gitu. Oke, itu saja dari aku ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan juga share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, nanti aku bikin vlog lagi. Jangan pernah bosan ya.